Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tos. Perkenalkan, nama saya Fitri dari absen 16. Saya Syahla dari absen 33. Saya Lisa dari absen 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi turunan fungsi trigonometri. Selamat menyaksikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rumus dasar dari turunan fungsi trigonometri. Nah, fungsi trigonometri ini kalau misalnya nanti diturunin atau dijadikan turunan atau diferensiasi itu, nanti bentuknya akan seperti ini. Jadi ada limitnya, limit mendekati 0, fx ditambah h dikurangi fx per h. Nah, karena fungsi trigonometri ada banyak, jadi saya akan ambil satu di antaranya. Kenapa dia bisa jadi awalnya kan sin x ya, sin x itu turunannya cos x. Nah, gimana caranya sin x itu diturunin sampai akhirnya dia jadi cos x. Nah, caranya adalah kita pertama masukin dulu sin x nya ini ke bentuk dari turunan fungsi trigonometri. Nah, dimasukin ke ini yang sini. Nah, jadinya begini. Jadi fx aksen atau turunan dari fungsinya itu limit x mendekati 0. Nah, ini karena sinnya dimasukin jadi sin x tambah h dikurangi sin x per h. Nah, sin x tambah h ini kita ubah menurut sifat identitas jadi sin x cos h ditambah cos x sin h dikurangi sin x per h. Habis itu yang sin di belakang ini kita pindah ke tengah. Jadi sin x cos h dikurangi sin x ditambah cos x sin h per h. Nah, karena di sini sama-sama ada sin, nah kita keluarin sinnya. Nah, jadinya jadi sin x cos h min 1 ditambah cos x sin h per h. Nah, sin x maksudnya ini ada yang dikurung ini kita ubah lagi menurut sifat identitas dari trigonometri, di mana cos h dikurangi 1 itu akan berubah atau ganti jadi min 2 sin kuadrat setengah h. Jadi nanti limitnya itu jadi limit x mendekati 0 sin x kurung atau dikali min 2 sin kuadrat setengah h ditambah cos x sin h, ini tinggal diturunin aja, nggak usah diganti, per h. Nah, dari sini kita bisa pisah limitnya jadi dua. Yang pertama ada limit x min 2 sin kuadrat setengah h per h. Yang satunya ditambah, karena ini nilainya tambah, ditambah limit x mendekati 0 cos x sin h per h. Karena di sini kan h kan, jadi makanya dua-duanya h. Nah, di sini di bawahnya lagi kita pecah lagi limitnya biar bisa dihitung. Jadi sin x yang ini sama min 2 sin setengah h dikali sin setengah h per h ditambah cos x dikali sin h per h. Nah, sin x itu tetap min 2 sin setengah h itu nilainya 0. Sin setengah h per h itu menurut kalau nggak salah menurut fungsi identitas itu nanti kita ambil setengahnya aja, di setengah nilainya. Terus ini cos, ada x nya, cos x nya tetap. Nah, ini sin h per h itu nilainya 1. Nah, setelah dioperasikan tadi sin x kali 0 kali setengah itu kan 0. Nah, cos x dikali 1 kan tetap cos x. Jadi turunan dari fungsi sin x adalah cos x. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui gimana prosesnya penurunan dari fungsi trigonometri sin x. Nah, selain sin x ya, ada fungsi trigonometri lain yang bisa diturunkan. Nah, untuk memudahkannya dalam mengerjakan soal, kita bisa biar nggak lama, biar nggak repot-repot ngurusin ngitung dari gimana nurunin sebuah fungsi, kita udah punya sebuah rumus dasar, di mana rumus dasar ini isinya adalah rumus dasar dari turunan fungsi trigonometri. Nah, yang pertama ada fungsi sin x. Nah,
fungsi sin X ini kalau diturunkan akan jadi cos X seperti yang sudah kita tahu tadi. Nah, sedangkan fungsi cos X yang kedua ini, cos X ini akan kalau diturunkan akan menjadi min sin X. Nah, yang ketiga, fungsi fungsi tan X, itu kalau diturunkan jadi secant kuadrat X. Yang keempat, fungsi kotan X kalau diturunkan itu akan jadi min cosec kuadrat X. Lalu yang kelima, fungsi sec X itu kalau diturunin jadi sec X tan X. Lalu yang terakhir, fungsi cosec X itu kalau diturunin jadi min cosec X kotan X. Setelah ini kita akan latihan soal. Jadi di sini ada sebuah soal di mana bunyinya itu tentukan nilai dari turunan fungsi yang nilainya pi per 3 dari fungsi cosec X. Nah, di sini kita tulis dulu fungsinya. Fungsinya itu kan cosec X. Nah, turunan dari cosec X itu kan min cosec X dikali kotan X. Nah, di sini kita tinggal masukin nilai X-nya yaitu pi per 3. Nah, ini mungkin kita cari dulu nilai pi per 3 itu berapa. Cosec X kali tan langsung dibagi aja. Ini pi per 3 kotan pi per 3 sama dengan min cosec. Nah, pi itu kan 180 dibagi 3 60 kali kotan 60. Nah, nilai dari cosec 60 itu 2 per 3 akar 3. Lalu nilai dari kotan 60 itu sepertiga akar 3. Nah, kita tinggal masukin ke rumusnya jadi kayak gini. Ini jangan lupa ada kurungnya. Kali sepertiga akar 3. Nah, kalau kayak gini kita bisa langsung operasiin, di mana 2 kali 1 itu 2 dan 3 kali 3 itu 9. Sedangkan akar 3 kali akar 3 itu 3. Jadi kayak gini. Min 2 per 9 dikali 3 kali 3 itu 3 akar 3 dikali akar 3 itu 3. Nah, ini bisa kita sederhanain. Ini jadi 3. Nah, terus ini min 2 per 3. Nah, jadi nilai dari turunan fungsi cosec pi per 3 adalah 2 per 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sifat turunan fungsi trigonometrik. Bentuk turunan itu ada U diturunkan menjadi U aksen dan V diturunkan menjadi V aksen. Untuk sifatnya itu ada 5. Yang pertama itu ada Fx sama dengan K kali U. Itu bila diturunkan akan menjadi K dikali U aksen. Jadi yang diturunkan hanya U-nya saja. Untuk yang sifat kedua itu ada Fx sama dengan U plus minus V. Atau U ditambah V atau bisa juga U dikurangi V. Dia diturunkan menjadi U aksen plus minus V aksen. Jadi keduanya itu harus diturunkan. Untuk sifat ketiga itu ada Fx sama dengan U kali V. Diturunkan menjadi V dikali U aksen ditambah U dikali V aksen. Lalu untuk sifat keempat itu ada Fx sama dengan U pangkat N. Dia diturunkan menjadi N dikali U pangkat N kurangi 1 dikali dengan U aksen. Lalu nomor 5 atau sifat yang terakhir itu ada Fx sama dengan U per V. Dia diturunkan menjadi V dikali U aksen dikurangi U dikali V aksen. Ini aksen ya teman-teman. Sama seperti yang U dikali V. Cuma untuk yang sifat kelima ini dia dibagi dengan V pangkat 2.
kita akan masuk ke contoh soalnya ya teman-teman. Jadi pada soal kali ini kita akan coba mengerjakan untuk soal sifat turunan fungsi. Untuk soalnya itu ada fx sama dengan tan x plus cos x. Lalu kita akan buat untuk persamaan u, itu dia akan menjadi tan x. Untuk persamaan v-nya itu cos x. Lalu dia akan diturunkan menjadi u aksen, yaitu sec 2x. Dan untuk cos, dia akan menjadi v aksen sama dengan min sin x. Tinggal dimasukkan ke rumus yang tadi kita udah pelajari, yaitu yang untuk rumus f aksennya itu u aksen ditambah v aksen. Berarti dia nanti akan menjadi dimasukkan turunan u aksennya, yaitu sec 2x ditambah min sin x, atau bisa juga ditulis sec 2x min sin x. Ini dia jawabannya. Begitu ya teman-teman. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang aturan rantai dan juga rumus umum turunan dari fungsi trigonometri. Yang pertama yaitu kita akan menjelaskan tentang aturan rantai. Jadi di sini saya memisalkan Y sama dengan F bundaran UX. Maka itu diubah menjadi Y sama dengan UX dimasukkan ke dalam Fx. Maka turunan dari Y yaitu UX dimasukkan ke dalam turunan dari Fx dikalikan turunan dari UX. Di sini nama lain dari turunan Y yaitu dy per dx. Lalu nama lain dari UX yang dimasukkan ke dalam turunan Fx itu yaitu dy per du. Lalu, nama lain dari turunan UX yaitu du per dx. Jika kurang jelas, maka kita akan masuk ke contohnya. Jadi, agar lebih paham tentang penjelasan saya tadi, kita akan memasuki ke contoh soal. Di sini saya mengambil soal dari LKS yaitu Y sama dengan sin 5x, dan yang ditanyakan yaitu turunan dari Y itu berapa sih? Nah, di sini mula-mula kita akan mencari nilai du per dx-nya dulu. Berarti ini du per dx, ya kan? Dx. Nah, du per dx itu sama aja kayak u turunan dari u. Nah, ini itu kita misalkan adalah u, berarti u sama dengan 5x, ya kan? Berarti kalau seandainya u itu 5x, maka turunan dari u itu adalah 5. Habis itu terus kita akan mencari dy per du, ya kan? Dimana dy per du itu adalah turunan dari sin u. Kenapa sin u? Karena kan tadi kan 5x itu kan udah kita misalkan sebagai u, ya kan? Maka ini juga bisa Y sama dengan sin u, kayak gini. Habis itu maka turunan dari sin u itu berapa sih? Maka turunan dari sin u adalah
cos U. Nah, habis itu setelah kita mengetahui nih DU-nya cos U. Habis itu terus DU per DX-nya itu adalah 5. Maka kita akan memasukkan ke dalam rumus yang ini. Nah, di sini kan kita sudah menemukan DU per DX sama DY per DU, ya kan? Nah, di situ terus yang ditanyain adalah turunan dari Y. Turunan Y itu sama aja kayak DY per DX. Maka kita akan menggunakan rumus yang ini. Nah, turunan, kan tadi ditanyain turunan Y nih. Turunan Y itu sama aja kayak DY per DX, ya kan? Sedangkan rumus dari DY per DX itu adalah DY per DU dikali dengan DU per DX, ya kan? Maka di sini dapat kita tuliskan turunan Y sama dengan DY per DU. DY per DU tadi berapa? DY per DU adalah cos U. Berarti di sini ditulis cos U dikalikan dengan DU per DX. DU per DX tadi berapa? DU per DX adalah turunan dari U. Turunan dari U adalah berapa? 5. Berarti di sini ditulis 5. Habis itu terus ini cos U dikalikan 5 dapat kita tulis turunan Y sama dengan 5 cos U. Tadi kita memisalkan U itu adalah 5X, maka 5X ini, maka U yang di sini digantikan dengan 5X ini. Maka jadinya begini, turunan Y sama dengan 5 dikalikan cos 5X. Maka hasil turunan dari Y sin 5X adalah 5 cos 5X. Lalu yang kedua yaitu rumus umum turunan fungsi trigonometri dengan U adalah UX. Yang pertama yaitu Y sin U. Turunannya yaitu cos U dikalikan dengan turunan U. Lalu yang kedua ada Y sama dengan cos U. Turunannya yaitu min sin U dikalikan dengan turunan U. Habis itu yang ketiga yaitu Y tan U. Itu turunannya yaitu sekon kuadrat U dikalikan dengan turunan dari U. Yang keempat yaitu Y kotan U. Itu turunannya adalah min kosek kuadrat U dikalikan dengan turunan U. Lalu yang kelima yaitu Y sama dengan sekan U. Turunannya yaitu sekan U dikalikan tan U dikalikan dengan turunan U. Habis itu yang keenam itu ada Y sama dengan kosek U, di mana turunannya min kosek U dikalikan kotan U dikalikan dengan turunan U. Habis itu yang ketujuh ada Y sama dengan sin NU, sin pangkat NU. Nah, di mana turunannya yaitu N sin pangkat N dikurangi 1U dikalikan dengan cos U dikalikan dengan turunan U. Habis itu yang ke-8 yaitu Y sama dengan cos pangkat NU. Itu turunannya yaitu menjadi min N cosec N dikurangi 1 N dikurangi 1 U dikalikan sin U dikalikan turunan dengan turunan U. Habis itu yang ke-9 yaitu Y sama dengan tan pangkat NU. Habis itu turunannya menjadi N tan pangkat N dikurangi 1 U dikalikan dengan sekan kuadrat U dikalikan dengan turunan U. Habis itu yang ke-10 yaitu Y sama dengan kotan pangkat NU. Turunannya menjadi min N kotan
pangkat N dikurangi 1U dikalikan dengan sekan U dikalikan dengan tan U dikalikan dengan turunan dari U. Habis itu yang ke-11 yaitu Y sama dengan sekan pangkat NU itu turunannya menjadi N sekan N pangkat N dikurangi 1U dikalikan dengan sekan U dikalikan dengan tan U lalu dikalikan dengan turunan dari U. Yang terakhir yaitu Y sama dengan kosek pangkat NU di mana turunannya yaitu min N kosek pangkat N dikurangi 1 dikalikan dengan kosek U dikalikan dengan kotan U lalu dikalikan dengan turunan dari U. Lalu sekarang di sini kita masuk ke bagian contoh dari rumus umum turunan fungsi trigonometri dengan U adalah UX, ya kan? Di sini saya mengambil soal dari LKS yaitu Y sama dengan sin 5X dikurangi 4. Kita akan mencari turunan dari Y-nya. Ya kan? Maka di sini kita akan menggunakan rumus umum turunan fungsi trigonometri dari Y sama dengan sin U itu, maka turunannya adalah cos U dikalikan dengan turunan dari U. Dimana di sini kita ketahui, ya kan, bahwa Y sama dengan sin 5X dikurangi 4, maka turunannya akan menjadi cos 5X dikurangi 4 dikali dengan turunan 5X dikurangi 4. Jadi turunan dari 5X dikurangi 4. Nah, gini kan. Nah, maka ini akan menjadi cos 5X dikurangi 4 dikali, nah turunan dari 5X dikurangi 4 itu hasilnya adalah 5. Maka di sini turunan dari Y yaitu 5 cos 5X dikurangi 4. Terima kasih. Jadi untuk evaluasi pembelajarannya Bu Endang dari kelompok kami, yang pertama itu masalah materi. Jadi kalau kita ingin memasuki materi baru, alangkah lebih baiknya itu awal mula kita memasuki materi baru itu materinya kayak dijelaskan terlebih dahulu. Jadi kayak nggak langsung masuk ke soal gitu loh. Jadi kayak seandainya nih fungsi turunan maksudnya turunan fungsi. Nah, itu tuh nanti tuh dijelasin dulu turunan fungsi itu apa sih. Nah, habis itu kayak kita tuh satu kelas tuh dikenalin dulu turunan fungsi itu gini loh. Nah, habis itu setelah nanti dijelasin secara singkat, nanti kita baru disuruh untuk mengerjakan tugas. Nah, habis itu alangkah lebih baiknya itu kita diberikan waktu terlebih dahulu, sekitar setengah jam, maksudnya setengah jam pembelajaran, atau mungkin 1 jam pelajaran, itu tuh untuk mengerjakan dulu. Habis itu baru 1 jam pelajaran berikutnya, itu tuh kita baru disuruh maju ke depan. Dan alangkah lebih baiknya, kalau pekerjaan yang kita kerjakan itu ditaraf sama Bu Endang, karena Bu Endang nanti juga bisa tahu mana sih anak ini yang sekiranya belum paham, sekiranya sudah paham. Habis itu dari segi mana sih anak ini tuh kesulitan. Jadi tuh kayak nanti tuh dari kitanya juga paham dan Bu Endangnya juga mungkin nanti akan kayak lebih memahami kita gitu. Karena kan kita kan banyak ya Bu, antara 36 siswa, dan 36 siswa itu kan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kayak ya mungkin ada beberapa sebagian orang yang kayak nggak masalah dengan caranya Bu Endang kayak gini, kita ngerti-ngerti aja kok. Tapi kan ada juga beberapa orang yang kayak ini tuh gimana sih caranya,
aku tuh bingung. Habis itu nanti terus ujung-ujungnya mereka tidak menguasai materi-materi dasarnya. Mereka hanya kayak ngambil dari internet. Habis itu terus nanti maju ke depan yang penting bisa. Kan itu kayak sesuatu hal yang kayak ya kurang efektif gitu loh. Habis itu untuk selanjutnya kalau seandainya udah selesai gitu, alangkah lebih baiknya boleh tidur di kelas. Sekian evaluasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apalagi bila ada kesalahan pemilihan kata dalam mengevaluasi Bu Endang, kami mohon maaf. Jadi kami akan menampilkan yel-yel untuk kelompok kami. To, Ma, Tos. tomatos. sekian dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.